Pada saat itu Bapak, orang tua Bapak tahu? Tahu. Oh, tahu. Tahu. Orang tua Bapak Tahu. tahu Bapak punya suami? Iya. Tahu. Oh, tahu. Bapak kasih tahu atau bagaimana? Saya kasih tahu, Pak, ini suami saya. Ibu saya. Iya, Bu. Suami sampean. Dia narik napas panjang. Ingat, itu saya narik napas panjang, Ibu. Oh ya, udah, wis, nggak apa-apa sih. Yang penting baik-baik ya. Berarti pada saat di Taman Lawang itu jumlah waria itu masih belum begitu banyak? Oh, masih sedikit. Masih sedikit. Dulu kan masih ada 6 orang, 7 orang, masih dihitung sama jari. Malam minggu itu rame yang nonton. Kita baju kan seksi semua. Mungkin BH aja, macam dalam aja gitu. Kalau dulu tuh enak, Pak. Jadi pada saat itu Bapak boleh dibilang jadi seorang waria yang idola berarti ya? Boleh dikatakan karena usia. Iya, karena kita lihat ini dari face-nya ya, wajahnya gitu. Masih terlihat kalau dia dandan, mungkin zaman dulu, mungkin saya yakin dia cantik. Karena masih terlihat nih, face-nya itu terlihat sekali. Saat itu betul-betul Bapak menikmati ya profesinya? Iya, menikmati. Sangat menikmati? Sangat banget. Menikmati sekali gitu ya? Nggak pernah kepikiran sampai kapan saya harus begini gitu? Enggak, Bang. Nah, sama sekali tuh nggak ada kepikiran untuk ke situ. Karena kita masih muda, mau hura-hura gitu. Dapat uang pun kita mall dulu kan Sarina, Pak. Iya, Sarina. Mall paling tua itu, Sarina. Dapat ini beli pakaian, beli pakaian seksi, beli parfum, nonton naik apa kita beli semua. Gitu. Uang itu dapat malam, habis. malam kita ini ayam gitu, nyeker, matuk. Itulah. Habis gitu ya? Gitu-gitu aja. Oh, gitu-gitu terus ya kehidupannya gitu ya? Nah, oke. Pada saat Bapak masih menjalankan profesi waria, ya. Bapak masih suka pulang ke Palembang? Suka kalau lebaran doang. Oh, lebaran pulang? Lebaran pulang. Itu harus Pak. Karena masih cukup kan. Itu orang tua sih. Kita minta maaf. Itu kan tahun sekali, 2 tahun sekali. Enggak pun pulang mereka datang ke Jakarta. Selama Bapak di Taman Lawang, ada nggak hal apa gitu, kenangan yang buruk ataupun kenangan manisnya di situ, Pak, di Taman Lawang? Kenangan manis itu ya gampang dapat uang. Gampang dapat uang. Gampang dapat uangnya. Gitu, begitu kita turun taksi kan udah klakson mobil udah bunyi. Kenolek, oh ya, kadang-kadang katanya isyarat ya Pak. Isyarat kadang-kadang katanya. Iya. Jadi artinya direbut, jadi perebutan lah ya. Iya. Mudah sekali ya. Gampang banget cari uangnya Pak. Karena uang kontrakan aja dulu masih 25.000 1 tahun. Sementara kita dibayar 5.000, 10.000 itu. Berarti mungkin kalau kita kalau zaman sekarang ya mungkin itu jutaan ya. Barangkali. Iya kan, jutaan itu saat itu gitu loh. Iya, habis warianya sedikit. Nah, tamunya peminatnya banyak. Iya. Nah, pernah nggak mengalami hal-hal buruk Pak selama di Taman Lawang itu? Hal buruk preman. Preman apa itu yang Bapak ngalamin apa saat itu? Dia suka malak-malak gitu. Itu malak-malak ya. Pernah ribut juga saya. Tapi kalau untuk perlakuan kasar, mungkin pemukulan atau apa gitu, pernah nggak? Saya pernah dibawa ke Polsek Manggarai, Pasar Rumput.
Kenapa? Gitu? berantem sama preman itu. Hmm. Dulu kan kita pakai bulu mata ya Pak. Dan nggak main sekali, dan kan hanya bedak amami doang. Diambil tangannya, diusul-usul begitu kan. Marah lah saya. Siapapun itu akan marah. Betul. Maksud saya tuh, kalau mau minta uang hanya untuk minum, usahakan 1.000 perak. Maaf saya bicara. 1 botol pun atau 3 botol saya beli, tapi dengan cara yang bagaimana dulu. Baik. Ya. Kalau Anda baik, saya segan, saya sopan. Ya benar, pada waktu itu ada batu, ya udah saya keluar tenaga Samson. Keluar Samsonnya gitu ya. Oh iya, saya kepruk dia punya muka. Dibawalah saya ke Polsek Pasar Rumput. Jadi saya nggak termasuk kasus penganiayaan Pak pada saat itu. Jadi sidang bakso aja dia minta berapa, udah saya bebas. Bebas saat itu ya. Iya, itulah kenangan pahit. Paling bergaul sama bapak, sama ibu. Saya kan benar-benar anak rumahan, dikekang. Mau keluar gimana? Harus temen yang ke rumah, bukan saya keluar. Begitu Pak, Ya. paham kan Pak? Iya, paham. Ya karena orang tua saya takut kalau ada apa-apa. Sementara saya kan suka dibully. Suka dibully? Suka, Dibulinya kenapa? ya yang bencong begitu kan suka dibully. Setelah saya waktu jadi pramugara, di situ berdiri bendera saya. Inilah aku yang kamu bully. Dan zaman sekarang nggak bully, nggak tahu zaman. Nggak tahu bully, mungkin dulu diolok-olok, diejek gitu ya. Begitu. Siapa itu mobil jemput saya Pak? Oh, anak Pak Edi si bungsu. Nah dari situ mereka mulai nggak mau lagi. Cuma saya cemes dia. Sudah puas menghina saya. Inilah yang kamu hina. Berhasil daripada anda sekalian. Tapi dengan nada nggak tanda seru. Enggak, kita dengan guyon. Yuk kita makan pempek yuk gitu. Jadi katanya jangan sekali ngomong pedas ya, itulah. Tadi ngomongnya Dian ya, Bapak dipanggilnya Dian? Saya kalau di sini panggil Mami Dian. Enggak pada saat itu tadi ngomongnya Dian, Bapak Dian Sari ngomongnya pedas gitu. Iya, saya sehari-hari panggil Dian. Di sana? Iya, di tempat kerja juga Dian. Kenapa Dian, Pak? Kan Aldianto. Oh, Aldianto, itu sebabnya makanya Dian. Oh, Aldianto. Dian itu kan nama cowok dan cewek. Oh iya. Siapa aja. Oh, makanya Dian Ayu itu berasal dari Aldianto. Itu nama dinas Ayu tuh. Oh, gitu. Ya, baru paham. Kalau Garuda itu kan BUMN, Pak ya? BUMN berarti Bapak statusnya apa ini waktu itu? Iya, maksudnya status kekaryawanannya itu BUMN atau kontrak atau apa? Oh, kontrak. Oh, kontrak ya? Kontrak. Cuman kita kelebihannya dapat kalau kemana-mana dapat dispensasi separuh potongan tiket. Oh, jadi kalau pergi keluar kota, dispensasi 50%? Ya, gitu. Oh, gitu. Berapa? Oh, pramugara. Wah, itu bergengsi sekali, Pak, sebenarnya. Ya kan kalau zaman era saya dulu, gampang Pak cari kerjaan. Jadi nilai ijazah kita umpamanya 7, harus kita bertanggungjawabkan. Nggak ada sogok sana sogok sini, itu nggak ada. Benar-benar IQ kita berjalan. Iya. Dulu. Iya. Pramugara. Berarti Bapak ini termasuk hebat zaman itu ya? Di zamannya. Zamannya hebat lah. Bapak bisa menjadi seorang pramugara di maskapai terbesar di Indonesia. Bapak itu tinggalnya kalau di Garuda itu ada mesnya atau bagaimana, Pak? Tadinya ada mes Garuda khusus ya Pak. Bapak nggak mau kehilangan saya, jadi tetap di rumah hanya ada jemputan buat karyawan. Jadi setiap pagi jam 4 itu saya sudah dijemput. Nggak boleh saya di mes sama Bapak. Oh, jadi Bapak nggak boleh di mes? Nggak boleh sama Nggak boleh Bapak. di mes. Jadi harus di rumah.
Bapak berangkat dari rumah berarti ya? Iya, dijemput sama supir tuh. Oh, dijemput. Begitu terus itu kehidupan Bapak ya selama 5 tahun nih seperti Begitu itu. terus. Berarti ini perhatian keluarga, perhatian Bapak ini cukup sangat besar sama Bapak berarti ya? Iya. Selama Bapak menjadi pramugara, itu rute terbangnya tuh kemana Pak? Kita domestik. Domestik? Domestik. Domestik. Palembang, Jakarta, Medan. Jakarta, Palembang, Jakarta, Medan. Medan, kadang-kadang ke Ujung Pandang. Gitu. Jadi itu setiap gimana Pak ininya tuh? Tiap hari atau bagaimana Pak? Setiap hari. Setiap hari ya? Ada hari liburnya atau bagaimana? Ada. Kita kan dalam seminggu tuh 7 hari itu 1 hari libur. Oh, 6 hari terbang? Terbang kita. Saat itu menikmati Pak pekerjaan pramugara? Sangat banget. Sangat menikmati? Iya. Sangat menikmati ya? Karena kerjanya santai. Lagian, kita makan pagi di Palembang, makan siang udah di Medan. Gitu. Enak berarti ya? Enak, senang ya? Senang kita. Sangat menikmati ya? Gitu, Nah, jadi kalau pada saat di pesawat itu tuh, Pak, job disk-nya itu apa aja, Pak? Apa yang Bapak lakukan itu di sana? Menjadi pramugara itu seperti apa sih, Pak? Oh, kalau itu tertentu bagian-bagian. Kita kan sebelum terbang, kita check in kesehatan, Ya. briefing. Briefing. Si A tugasnya nutup pintu, si B ngantar makanan, si C menghitung penumpang. Emang sudah ada bener. Oh, sudah ada. Sudah ditentukan dari bawah, dari kantor. Jadi kita di sana tuh, aduh kasihan teman kita nggak boleh, masing-masing punya sertifikat kita. Yang bagian penutup pintu itu ada sertifikatnya, nggak ada bantuan dari teman. Harus kita laksanakan sebaik-baik mungkin. Begitu Pak. Jadi betul-betul bertanggung jawab dengan apa yang ditugaskannya. Iya, harus bertanggung jawab full. Nah, itu setiap hari seperti itu atau dirubah-rubah atau diganti-ganti, Pak? Diganti. Oh, diganti ya. Diganti. Hari ini kita giliran ngitung penumpang. Iya. Besok giliran tutup pintu, seperti itu. Iya. Ya. Itu kalau pada saat terbang, ini Bapak kan setiap hari ya. Ada nggak sih rasa was-wasnya, Pak, kalau terbang kayak gitu? Kalau saya was-wasnya di saat saya tidak mencium tangan ibu saya dan mencium pipinya. Itu doang. Kan kadang-kadang ibu saya itu kadang-kadang udah duluan pergi gitu. Sampai saya kebawa kepikiran saya, begitu saya naik pesawat, kayak merasa berdosa, ada hutang. Kok saya nggak cium tangan ibu saya, nggak cium pipinya. Cuman itu. Tapi di samping itu saya mohon sama ibu jangan dulu berangkat kalau saya belum berangkat. Gitu, jadi beban saya gitu. Selebihnya nggak ada Pak. Enjoy aja, sangat enjoy. Sangat enjoy ya. Iya. Nggak ada was-was. Enggak, malah orang tua yang was-was. Justru orang tua yang was-was, Bapak enjoy aja, bekerja seperti biasa aja berarti ya. Iya. Iya. Kalau dalam satu penerbangan itu berapa awak, Pak? Pilot, co-pilot, pramugari. Kami 4 cuman. 2 cewek, 2 pramugari, 2 pramugara. Oh, 2 pramugara. Iya. Kan waktu itu masih DC-8 pesawatnya. Mau masuk ke Airbus A300, begitu saya sudah habis kontrak saya. Gitu, jadi belum pernah mengecap Airbus 300 itu bagaimana, nggak tahu saya. Oh, belum tahu ya? Belum. Hanya DC-8, DC-9 aja yang... Itu apa itu? Speknya ya? Atau apa besar? Tipe pesawatnya. Tipe iya. pesawatnya. Iya. Itu mempengaruhi jumlah penumpangnya berarti ya? Oh, pasti. Oh, oh gitu ya. Ya. Tentunya itu kan bergengsi ya. Bergengsi pekerjaan sebagai pramugara Garuda. Siapa yang nggak mau itu? Itu keren banget itu, Pak. Keren banget. Ya. Pasti itu salary-nya juga besar. Berapa yang Bapak terima nih kalau boleh kita buka-bukaan sekarang? Saat itu. Tahun berapa itu?
tahun 70, 76. 76 ya? Gaji pokoknya 3 juta, terus uang makan, uang resnya itu lain. Oh, Bisa kita dalam seminggu tuh dapat kita 1 juta atau 2 juta. Kalau kita nggak ada kondisi badan kita fit, jadi per bulan tuh kita bisa dapat dari maskapai itu 5 juta. dari maskapai 5 juta. Bersih itu. Bersih itu ya? Udah nggak ada apa-apa lagi. Itu besar sekali, Pak. Tunjangan buat makan, tunjangan res, tujuan pesawatnya itu dapat. Saya kan maksudnya aktif, benar-benar aktif. Umpamanya ada di saat libur, saya masih datang itu. Ada yang mau di cancel, nggak ada pramugara yang nggak kerja, Berhalangan gitu ya? Berhalangan saya masuk. Gitu. Jadi saya tuh standby di situ. Wah, luar biasa itu. 5 juta tahun 76 itu udah Iya. kaya raya tuh, Pak. Ya, tapi Kebeli apa, Pak? Sampai dengan gaji segitu tuh Bapak bisa kebeli apa saat itu? kalau untuk kebeli itu nggak ada, Pak, kebeli. Loh, kenapa nggak ada? Ya saya sifatnya gimana sih? Hura-hura gitu. Kadang-kadang masih minta sama bapak, minta sama ibu. Ya? Kenapa sih bungsu masih minta sama bapak? Kok kerja? Sampai jadi nada bercanda dia. Iya, Pak. Iya. Tinggal dompet. Nanti Bapak tidak menabung? enggak, Pak. Begini, pemikiran saya pada saat itu, oh ya, saya kerja dapat uang. Bapak saya ada, gitu. Ibu saya ada. Ini menurut hemat saya, ya, Pak, ya. Jadi nggak ada kepikiran untuk saya harus nabung buat masa tua saya. Itu nggak ada. Nggak ada kepikiran ke sana? Nggak ada sama sekali. Keluarga tidak mengingatkan Bapak? Tidak. Sangat disayangkan ya. Bekerja selama 5 tahun 5 di maskapai tahun, besar dengan gaji yang sangat memuaskan. Tetapi begitu Bapak pensiun, Bapak tidak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Sangat disayangkan sekali. Nah, inilah contoh kehidupan ya. Ini pelajaran bagi kita. Selagi kita masih mampu, kita masih sehat, mungkin kita perlu berinvestasi. Kita mungkin investasi di properti, apapun itu. Jadi begitu kita menginjak masa pensiun, kita sudah punya aset. Ya, ya Pak ya, betul Pak ya? Betul. Menyesal nggak Pak? Sangat Sangat amat menyesal. Padahal kalau Bapak saat itu punya pikiran untuk masa depannya, mungkin Bapak sudah punya yang sesuatu yang besar saat ini. Iya. Tapi saat itu nggak kepikiran. Begitu gaji habis ke bapak, Pak isiin dompet saya. Paling dia nyeloteh, bungsu kan pulang kerja, dengan adanya begitu kan. Tapi diisi juga sama beliau gitu, ke ibu. Bu, kenapa? Tolong dong isiin. Jadi begitu dan begitu aja saya, Pak. Jadi begitu. Kalau nerima gaji, saya kasih amplop ke bapak. Udah buat kamu simpen. Ibu juga sama jawabannya, begitu, simpen buat kamu. Padahal saya kan buat mereka. Nggak mau bapak sini. Dulu pengalaman Bapak waktu tes itu tuh, kan tes ya? Ya. Itu tesnya seperti apa sih Pak untuk pramugara itu waktu itu? Kita pertama-tama kita melengkapi surat lamaran sesuai dengan permintaan maskapai tersebut. Lamarannya pendidikan SMA sederajat. Sudah itu SMA sederajat udah Tes lulus sehat gitu ya? itu nanti. Oh itu nanti. Setelah kita melengkapi surat lamaran, 3 hari kemudian kita dipanggil untuk tes IQ. Oh tes IQ. Iya. Itu kan ada 20 pertanyaan gitu. Ya, kita ujian aja, Pak, gitu, 20 pertanyaan. Iya. Kita tulis jawabannya. Di antara pertanyaan itu nama-nama maskapai yang ada pada saat itu. Sedikit sekali Pak ya maskapai penerbangan dulu
Indonesia yang domestik. Setelah itu kita ada juga tes nama-nama bandara. Pokoknya bandara. Terus nama-nama pesawat luar, misal KLM, Cathay Pacific gitu. Korea, Jepang Airlines, Singapore Airlines kan, penerbangan itu harus kita kuasain itu, jangan buta sama sekali. Nah, nggak lulus kita. Pokoknya yang berkenaan dengan pesawat, penerbangan. Iya. Setelah itu kita udah seminggu kemudian ada pengumuman. Pengumuman, kita ke kantor, kita lihat jadwal itu. Ada nggak nama kita? Kalau memang ada di jadwal itu, kita lulus tes, masih lagi kita menghadapi tes selanjutnya. Kita di karantina. Di karantina, di situ kita digodok pramugara dan pramugari, tapi dipisahkan kan pramugaranya. Pertama-tama mengenal pesawat. Jangan kita mengenal pesawat itu dari luar aja, dalamnya. WC-nya bagaimana, cara penggunaannya, gitu. Setelah itu banyak hari-harinya itu selalu dites terus. Ada pertanyaan lagi, pertanyaan itu singkat sekali. Siapa yang pernah memegang sertifikat pintu pesawat sebelum take off? Saya jawab, caranya bagaimana? Ditarik ke atas, suasnya kalau yang di kanan ke kiri untuk menutup pesawat, lihat bawahnya. Setelah itu udah kita standby, telepon pilotnya, selesai, ya katanya, udah. Nah, sudah di karantina kita selama 3 bulan, kita ada tes terbang. Tes terbang itu lumayan rutenya. Dulu Jakarta di Kemayoran, Pak ya. Bandaranya Jakarta, Medan, Makassar. Itu. Terus Makassar, Medan, Padang dulu di Tabing. Walaupun kecil itu tempat via persinggahan pesawat juga, isi bahan bakar kadang-kadang, menjemput penumpang juga di situ. Nah, disitulah kita harus tetap tidak muntah gitu. Kan kantong muntah kita di bawah tempat duduk. Oh, ada kantong muntah? Iya, buat penumpang apa. Waktu kita dites itu ada spesial, nggak ngambil dari penumpang. Iya. Waktu sama saya tuh semuanya lulus. Oh, jadi sebelum terbang tuh ada karantinanya, dites, ada, digodok dulu ya? Iya. Oh, gitu. Bagaimana? Begitu kita, kan sejam sebelum berangkat, kan kita sudah di pesawat. Bagaimana menyambut para penumpang supaya enak. Gitu kan, dengan ngucapin apa, bahasa tubuh kita. Bahasa apa, begitu. Jadi membuat calon penumpang itu nyaman untuk masuk ke pesawat. Dipelajarin itu tata etika pembicaraan kita. Singkat, tok dengan konsonan suara kita bagaimana. Selamat siang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Dengan lembut bisa ngambil empati. Yang tadi orang itu punya pikiran yang gimana, dengan suara kita kan, dengan bahasa tubuh kita menunduk, mengobat dia. Kalau ada tuh yang marah-marah, yang galak itu seperti apa, Pak? Oh, itu ada. Sementara ada perintah untuk masang ikat pinggang, ya, itu ada yang nggak mau. Saya bukan monyet, paham kamu? Saya manusia, kok ikat pinggang saya? Bapak, maaf ya Pak ya, ini peraturan penerbangan dimanapun. Bapak bukan naik Garuda aja, naik maskapai yang lain pasti ada untuk sabuk pengaman. Itu bukan monyet, pasti manusia semua. Saya manusia juga. Itu
tetangga bapak memisahkan, dia pakai peraturan. Jadi, oh iya, kita harus mengelus dengan omongan kita, begitu. Nah, kalau menyambut tamu nih, ini kita mendatang nih pesawat. Nah, tuh seperti apa yang diucapkan? Coba kita tes ya. Coba Bapak berdiri. Saya nih baru masuk nih ya. Seperti apa Bapak menyambut saya? Seperti apa dia menjadi pramugara pada saat itu menyambut saya masuk ke pesawat. Nah, ini saya masuk ya. Ya. Masuk jadi Selamat siang. Oh, seperti itu ya. Jadi Ya. atau diantarkan ini Kalau bapak mau minta diantar, bapak nggak tahu nomor kursi, ya. Ya. Kecuali bapak menunjukkan Ya, kepada nunjukin saya ini, tiket bapak, nah saya antar sampai ke tempat duduknya. Oh, diantar ke tempat duduk. Diantar, kecuali bapak nggak menyodorkan tiket, Berarti dianggap sudah tahu. udah tahu, kita nggak wajib nanya, nggak boleh. Oh, Itu peraturannya. Kalau bapak ngasih tahu, oh, bapak belum tahu tempat duduknya di mana nomornya kan, kiri kanan kan berbeda. Gitu. Berarti ini betul-betul paham dunia penerbangan, dunia pramugari fasih. Jadi udah nggak diragukan lagi. Meskipun dia tidak bisa menunjukkan bukti secara real, secara dokumen, tetapi ketika kita tes semuanya, kita tanya apapun itu, dia bisa menjawab dengan lugas tanpa karangan, tanpa mengada-ngada. Karena kan kita bisa menilai benar adanya bahwa Bapak Aldi ataupun Bapak Dian adalah mantan pramugara maskapai Garuda Indonesia. Sampai sekarang seperti apa hubungan dengan keluarga Pak? Sampai sekarang sudah terputus. Udah terputus? Udah nggak ada lagi. Hah? Bapak udah meninggal, ibu udah Ibu? meninggal. Kemudian kakak-kakak? Meninggal. Oh, semua sudah meninggal? Sudah. Itu meninggalnya sakit atau bagaimana Pak? Kecelakaan. Kecelakaan? Kecelakaan mobil? Pesawat. Pada waktu itu keluarga saya, bapak, ibu, kedua kakak saya, naik mau menuju Palembang dari Medan. Dari Medan mau ke Palembang?